لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا 90 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 91 أدعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 93 كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا 95 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 96 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 97 kita selesaikan Maryam. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا 98 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُ رِكْزًا Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Jadikan Quran ini adalah pelindung untuk kami, petunjuk untuk kami, jadi perisai di hari-hari kami, dan jadikan ia keberkahan untuk kami. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab terbesar kenapa seseorang itu punya hari yang penuh berkah, salah satunya adalah karena mereka mengawali dengan membaca Al-Quran. Hari yang dimana seseorang mengawali membaca Al-Quran di pagi harinya, lalu beliau beraktivitas, akan kerasa jauh berbeda dengan hari dimana seseorang mengawali paginya lalu tanpa membaca Al-Quran. Hari yang diawali dengan Quran cenderung lebih banyak hal-hal baik yang bisa dia selesaikan di hari itu ketimbang yang tidak. Karena Quran ini sumber keberkahan. Karenanya setiap pagi baca Quran, jangan jauh-jauh dari Quran, mendekat lagi ke Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang mendekat ke Quran maka dia akan bahagia, berjaya. Sesiapa yang dia menjauh dari Quran maka dia akan dapat sesuatu yang membinasakan dirinya, atau sesiapa yang dia menjauh dari Quran dia pasti akan celaka.
mendekat ke Quran karena Quran ini sumber bahagia. Mari mendekat ke Quran karena Quran ini sumber bahagia dan sumber keberkahan. Hadirin sekalian, kalau Allah izinkan hari ini kita mau bahas Quran surah Maryam. Ayatnya ayat yang ke-77 sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam Quran surah Maryam ayat ke-77. Lalu apakah engkau melihat yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak? Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda rahmani 'ahda? Ayat 78. Apakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih? 79. Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Ayat 80-nya, dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Imam Ahmad meriwayatkan dari Khabbab bin Ard. Ia mengatakan, dulu aku seorang pandai besi. Aku punya uang yang dihutang oleh Al-As bin Wail. Aku pun mendatanginya untuk meminta agar Al-As bin Wail melunasi hutangnya. Ia mengatakan, tidak, demi Allah aku tidak akan melunasi hutangku kepadamu hingga kamu mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menjawab, tidak, demi Allah aku tidak akan mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kamu mati kemudian dibangkitkan. Dia pun menyanggah, sungguh jika aku mati kemudian dibangkitkan dan kamu datang kepadaku, niscaya di sana aku memiliki harta dan anak, saat itulah aku akan membayar hutangku kepadamu. Lalu Allah menurunkan ayat, afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Besok nanti kalau kami mati, kami punya anak di sana, nanti kami bayar hutang kami kepada kamu di akhirat aja, karena di akhirat kami pasti punya harta. Lalu turunlah ayat tersebut. Ini berkaitan tentang kisahnya Khabbab bin Ard radhiyallahu an ketika dia mau nagih hutang sama Al-As bin Wail. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira nanti kalau mereka dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan lalu mereka diberikan harta yang banyak dan la'utayanna malan wa walada. Mereka ngira mereka akan diberi harta dan mereka ngira mereka akan diberi anak-anak keturunan. Jadi saat di sana mereka mengira semuanya penuh kenikmatan, padahal mereka orang-orang yang ingkar. Dan mereka nggak dapatkan itu, kecuali yang mereka dapatkan kepedihan atas apa yang mereka lakukan selama mereka di dunia. La'utayanna malan wa walada. Mereka anggap mereka punya harta, mereka anggap mereka punya keturunan, dan ternyata tidak. Dan hadis tadi juga mengajarkan kita tentang Khabbab bin Ard yang nagih hutang kepada Al-As bin Wail. Kalau memang ada hutang, tagih. Tugas seseorang yang pernah meminjamkan uang pada pihak lain, nagih. Nanti pihak yang ditagih lebih galak, itu serahkan sama Allah. Salah satu tugas seseorang yang pernah menghutangi orang lain, tagih. Nanti masalah yang ditagih itu lebih galak daripada yang menghutangi, serahkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Khabbab bin Ard pernah menagih hutang kepada Al-As bin Wail. Wahai Al-As bin Wail, bayar hutangmu kepadaku. Lalu Al-As bin Wail nggak mau, saya nggak mau bayar. Nanti aja saya bayar di akhirat, karena di akhirat nanti saya pasti kaya raya dan di sana nanti saya bayar hutang-hutangmu. Hadirin, di akhirat nggak bisa kita bayar dengan dinar, nggak bisa kita bayar hutang kita dengan dirham. Di akhirat kita bayar hutang kita dengan pahala dan dosa. Kalau kita pernah berhutang dan kita nggak melunasinya semasa di dunia, maka kita akan membayar di akhirat dengan pahala kita yang kita cari susah payah, kita serahkan ke dia. Dan kalau pahala kita habis, dosa dia dilimpahkan ke kita, lalu kita bisa dicampakkan ke tempat yang paling membinasakan kita. Mumpung masih bisa membayar hutang dengan uang, bayar. Sebelum nanti kita nggak bisa membayar kecuali dengan
amal, dan itu kerugian yang sangat amat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga dalam Al-Qur'an pada hari di mana kalian itu enggak berlaku. Malu wala banun. Harta kalian enggak berlaku di sana. Banun, anak-anak kalian juga enggak berlaku di sana. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ada hari di mana malun, harta-harta kalian, wala banun, dan anak-anak kalian, la yunfa'u malu wala banun. Enggak berlaku harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang dia berpulang kepada Allah membawa hati yang selamat. Mumpung masih hidup di dunia dan kita punya hutang, bayar hutangnya. Karena nanti kalau kita wafat, kita harus membayar dengan pahala-pahala kita yang kita sudah cari susah payah. Allahu a'lam bishawab. Ayat yang ke berikutnya, dalam lafaz Al-Bukhari, dulu aku seorang pandai besi di Mekah, lalu aku mengerjakan sebilah pedang untuk Al-As bin Wail. Lalu aku mendatanginya untuk meminta agar dia melunasi pembayaran pedang yang aku buat untuknya. Namun dia enggan melunasinya, lalu turunlah ayat tersebut. Apakah dia melihat yang gaib sebagai pengingkaran terhadap orang-orang yang menyatakan kalimat la'utayanna mala wa walada, pasti aku akan diberi harta dan diberi anak nanti di akhirat sana, yakni pada hari kiamat? Maksudnya apakah dia telah mengetahui apa yang telah didapatkan di akhirat hingga berani memastikan kalau dia nanti di surga dapat anak dan dapat harta? Gak ada satupun yang bisa memastikan dirinya masuk surga atau dirinya masuk neraka kecuali apa yang Nabi SAW sudah ucapkan. Kita ini gak ada jaminan surga. Kita semua masih sama berjuang, hadirin, sama-sama berjuang. Kalau ada seseorang bisa memfikskan dirinya masuk surga, berarti at-tala'al ghaib, dia sudah mengetahui yang gaib. Padahal yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah, dan manusia tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Rasulullah SAW dan orang yang Allah kehendaki. Dirinya gak tahu. Sebagaimana kata Nabi SAW, fayanfukhu fihi ruh, nanti janin itu saat di rahim berusia 4 bulan 120 hari, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh dalam janin tersebut. Bikat bin rizkihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun wa ajalih, dituliskan 4 perkara untuknya. Yang pertama, rizkihi, rezekinya sampai dia mati berapa. Wa amalihi, bagaimana amal-amalnya, ikhtiar-ikhtiarnya, Allah sudah tulis. Wa ajalihi, kapan waktu ajalnya, Allah sudah tetapkan. Yang terakhir, yang keempat, saqiyun au sa'idun, hidupnya akan berbahagia atau hidupnya menderita, Allah sudah tetapkan. Disebut Allah tetapkan di Lauh Mahfud. Kan jadi pertanyaan, Allah sudah tetapkan itu buat kita, tapi kita tahu nggak yang Allah tulis buat kita di sana itu apa? Gak tahu. Tugas kita lah ikhtiar terbaik, jemput takdir terbaik, lakukan yang terbaik, usaha yang terbaik. Karena ranah kita tuh di ikhtiar terbaik. Ketika Umar bin Khattab masuk ke sebuah wilayah, dikasih warning, Umar jangan masuk karena di wilayah itu ada wabah. Umar balik arah, menjauh dari kota tersebut. Lalu sahabat Nabi ada yang nanya, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah kamu lari dari takdir Allah? Jawab Umar, aku lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Allah sudah takdirkan, Allah yang tahu di Lauh Mahfud berapa rezeki kita sampai kita wafat. Tapi tugas kita lah menjemput takdir terbaik yang kita bisa. Kerja profesional, ikhtiar terbaik, disiplin, lakukan yang all out, totalitas. Kenapa seseorang kadang-kadang melihat, kok itu dia nggak sholat tapi kok rezekinya banyak?
Itu dia nggak pernah zakat, tapi kok rezekinya makin berlimpah. Itu dia nggak pernah kajian, tapi kok rezekinya deres-deres aja. Dibanding kami, kenapa seseorang itu sampai-sampai pernah mengucap demikian? Karena dia lupa untuk mendapatkan dunia, semua Allah beri buat mereka-mereka yang ngejar dunia. Bahkan mereka-mereka yang nggak sholat, asalkan mereka kerja keras, disiplin, jujur, amanah, Allah kasih bagian dunia dari apa yang memang jadi jatahnya. Sedangkan kadang-kadang kita tuh merasa pasti nanti kalau misalkan kita sudah baik sama Allah, Allah juga akan baik sama kita. Atau gini jemaah, tapi kadang-kadang sebagian kita sholat ya sholat, tapi dia pemalas. Ngaji ya ngaji, tapi dia enggan ikhtiar. Terus gimana hadirin? Lihat kepada Nabi SAW. Nabi ya jaga kedekatannya sama Allah dan Rasulnya, tapi Nabi juga ikhtiar dengan ikhtiar terbaiknya. Nabi SAW mengeluarkan harta terbaiknya untuk jalan Allah, tapi di sisi yang lain Nabi juga berikhtiar dengan ikhtiar terbaik yang totalitas. Strategi-strategi yang baik yang Nabi lakukan. Jadi memang yang terbaik yang dikerjakan, bukan hanya sekedar malas-malasan semata, tapi yang terbaik dia lakukan. Kan Nabi SAW yang bilang, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang profesional. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba kalau dia melakukan satu amalan, ayyudkinah. Yudkinah itu artinya dia profesional ngerjain amalan tersebut. Ayyudkinah, dia benar-benar profesional ngerjain amalan tersebut. Kita harus profesional semampu yang kita bisa. Dan itu kebaikan yang luar biasa untuk kita. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Sekali-kali tidak, ini kata yang digunakan penegasan terhadap apa yang mereka ucap, apa yang mereka bilang, apa yang mereka ungkapkan terkait mereka mengakui bahwa nanti di akhirat mereka akan kaya raya dan mereka akan punya anak. Kalla, tidak. Dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dia nggak kaya, bahkan dia nggak punya anak di sana, tapi dia nanti akan diazab dengan azab yang pedih. Wa narisuhu ma yaqul, dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu. Maksudnya harta dan anak-anak yang dia klaim akan menjadi miliknya di akhirat justru akan kembali kepada Allah. Allah akan mewariskan itu, harta dan anak-anak, kepada siapa-siapa yang beriman. Wa ya'tina farda, dan kita semuanya nanti juga akan kembali kepada Allah sendirian, tanpa anak dan tanpa harta saat kita dikembalikan. Ayat 81, dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sesembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan menjadikan sesembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahnya, pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka sesembahan-sembahan itu akan menjadi musuh pada hari kiamat kelak. Tidakkah kamu melihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan kepada orang-orang yang kufur untuk mendorong mereka bermaksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa meminta siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman terutama pada ayat ke-83 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim syaitan-syaitan kepada orang-orang yang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Makanya kata Nabi SAW, kalau seseorang berbuat dosa, nukitat fihi nuktatun sauda, di hatinya itu dititikkan tinta hitam, sampai kalau dia makin sering maksiat, tinta hitam itu makin banyak hingga hati yang bersih kemudian hilang cahayanya, menjadi pekat, gelap, tertutup, dan sulit menerima hidayah. Sampai-sampai pun bahkan kalau dia terlalu memperturutkan syaitan, memang syaitan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai penggoda buat kita,
dan dia memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan syaitannya, dan sungguh syaitan itu akan mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ta'uzzuhum azza. Ada kan seseorang yang bermaksiat dengan sungguh-sungguh? Untuk satu kemaksiatan mereka lakukan dengan kesungguhan yang luar biasa. Untuk membuat orang lupa dari Allah, mereka siapkan semua peralatannya. Bahkan peralatannya tuh nggak jarang ditemui peralatan-peralatan tingkat tertinggi. Tipenya tipe tertinggi, serinya seri tertinggi. Untuk mengajak manusia lupa dari zikrullah, jauh dari Al-Quran, enggan untuk membahasnya Al-Quran. Mereka tuh sampai sesungguh-sungguh itu, atau mereka tuh sampai setotalitas itu membuat orang lain lupa dari mengingat Allah. Kan kadang-kadang entah kemasan eventnya, kemasan acaranya, layar di baliknya, sound sistemnya dengan sound terbaiknya, mikrofonnya dengan mikrofon terbaiknya, gunakan hall terbaiknya. Untuk apa? Untuk membuat orang jauh dari Allah. Dan itu peran syaitan. Arsalna syayatina 'alal kafirin. Syaitan itu menggoda orang-orang manusia, termasuk orang-orang kafir. Ta'uzzuhum azza, untuk menjauh dari Allah dengan sungguh-sungguh, untuk maksiat. Tapi kemaksiatan itu dibungkus dengan kesungguhan. Bayangkan hadirin, kadang-kadang kalau kita mau merenung sebentar, berapa banyak sebuah event yang jelas kita tahu event itu adalah event yang membuat manusia lalai dari Allah, menjauh dari Allah, dan event kemaksiatan. Misalkan mereka bersungguh-sungguh garapnya, perencanaannya detail. Nanti tamunya masuknya dari pintu sebelah mana, nanti para pengunjungnya masuknya dari pintu sebelah mana. Rapat mereka tuh sudah sejak 2 tahun sebelumnya mereka mempersiapkan acara untuk 2 tahun yang akan datang. Mereka persiapkan, mereka rapat, mereka ini, mereka itu, mereka tulis semuanya. Dan itu hadirin dilakukan dengan sungguh-sungguh, padahal untuk membuat manusia lupa dari Allah. Terus kita balik tanya dong, kalau orang mau ngajak lalai dari Allah, lalai dari zikrullah, dan lupa dari mengingat Quran aja setotalitas itu, pertanyaan berikutnya, kenapa enggak kita yang berusaha mengajak manusia mendekat ke Allah, berusaha juga memberi hal terbaik dengan sungguh-sungguh? Kalau mereka untuk membuat lalai dari Allah pakai sound terbaik, kita untuk ngajak orang dekat sama Allah, kenapa enggak menggunakan sound terbaik? Kalau mereka menggunakan alat terbaik, kenapa kita untuk ngajak orang ke Allah enggan menggunakan alat terbaik juga? Makanya masuklah kepada hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, fattaqullaha mastata'tum. Kerjakan saja apa yang kita mampu, semampu yang kita bisa. Fattaqullaha mastata'tum. Lakukan yang kita bisa semampu kita. Kita tuh punya kemampuan yang kalau dikerahkan kita akan bisa. Kita punya kemampuan yang kalau kita totalitaskan kita pasti bisa menyamai mereka. Tapi kadang-kadang kita nggak setotalitas itu. Kadang-kadang kita nggak disiplin. Kadang-kadang kita enggan mendekat ke Allah. Padahal Allah juga akan berjanji, kalau mereka saleh dan mereka profesional, totalitas, disiplin, dengan mereka yang tidak salih, sama profesional, jujur, disiplin, totalitasnya, pasti akan jauh berbeda. Dengan yang salih, disiplin, totalitas, dan profesional, pasti jauh berbeda. Kalau kita mau apple to apple,
Bukan apple to apple dengan mereka yang tidak beriman lalu Allah berikan kekayaan, tapi apple to apple lah dengan mereka yang beriman dan Allah hujankan kekayaan. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau compare itu, benchmarknya kita, sosok figur kaya raya, salih, taat, beliau. Karena nggak apple to apple kalau kita mau compare diri kita sama mereka yang tidak beriman. Mereka yang tidak beriman, Allah kasih bagian dunia karena untuk mereka jatah dunia. Untuk kita juga pasti dapat. Tergantung gimana ikhtiar kita. Jangan menginginkan sesuatu yang tidak didapat oleh orang kebanyakan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan. Kalau kita mau dapat sesuatu yang gak orang banyak dapat, kita kan harus ngelakuin sesuatu yang tidak banyak orang itu juga melakukannya kan. Yang lain misalkan milih habis subuh tidur, kita bangun. Yang lain milih misalkan mengawali hari dengan jogging, ya kita Quran, ya jogging. Yang lain memilih mengawali harinya mungkin dengan memposkan keuangannya pada jajannya. Pagi kuliner, kita pagi sedekah subuh, lanjut kuliner juga, nggak apa-apa kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan rezeki. Pasti kerasa bedanya orang yang beriman dan dekat sama Allah, lalu dia terjaga disiplinnya, totalitasnya, ketaatannya dan profesionalisme kerjanya, dengan mereka yang tidak taat pada Allah, sama disiplinnya, sama totalitasnya, secara keberkahan aja udah beda. Dan memang untuk dapat dunia, Allah berfirman dalam Al-Quran, untuk dapatkan dunia kamu hanya perlu lakukan, kejar dunia saja. Allah pasti janjikan, Allah berikan dunia. Tapi sholat ini kan bukan untuk mendapatkan dunia, bahkan sholat ini untuk mendapatkan yang lebih baik dari dunia kan. Sholat itu untuk mendapatkan syurganya Allah yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka terlalu kecil kalau kita hanya memandang sholat untuk mendapat bagian harta dunia, itu terlalu kecil. Sholatnya kita untuk mendapat syurganya Allah, zakatnya kita, infaknya kita, sedekahnya kita, ngajinya kita, semata untuk mencari ridhonya Allah. Dan kalau Allah sudah ridho pada seorang hamba, Allah akan memasukkan hamba tersebut ke dalam syurga. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah. Ketahuilah yang Allah tawarkan pada kita itu mahal. Ala inna sil'atallahal jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan kepada kita yang mahal itu bernama syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan itu memang mengajak, syaitan itu yang mengajak manusia untuk mereka sungguh-sungguh maksiat sama Allah. Bahkan gak jarang diantara mereka itu rela berkorban. Waktu mereka korbankan untuk menonton sesuatu yang mungkin notabene itu cenderung membuat dia lalai dari mengingat Allah, tapi dia korbankan waktunya. Belum dia beli tiket pesawatnya, PP. Tentu nggak murah. Belum nanti dia pesan hotel atau penginapannya selama beberapa hari di sana. Belum dia pesan akomodasi kendaraannya, entah roda 2 atau roda 4 selama beliau di sana. Belum nanti dia mengeluarkan makan untuk jajannya selama dia di sana. Belum lagi nanti ada biaya-biaya tak terduga. Itu dikeluarin untuk sesuatu yang kiranya menjauhkan dia dari Allah, dan dia rela keluarin itu. Dan saat traveling kan budget 2 digit, belasan hingga puluhan juta kan adalah suatu hal keniscayaan pasti kita keluarkan. Hampir-hampir sekarang itu kalau kita mau keluar negeri, keluar kota, bahkan di kota-kota di Indonesia ada yang bisa melampaui daripada itu. Apalagi untuk kota-kota yang jauh, pulau-pulau yang jauh.
itu ngeluarin belasan juta sampai puluhan juta, itu hal yang niscaya. Hal yang niscaya kita dapatkan. Lalu kita healing, lalu kita pulang dalam keadaan tabungan kita makin menipis, dan kita hanya sekedar mendapat memori-memori di handphone kita berupa foto dan video. Aduhai alangkah sayangnya jemaah, kalau kita punya rezeki lebih, kita traveling, tapi traveling itu hanya berbuah foto video tanpa berbuah pahala buat kita. Sayang sekali. Travelinglah ke tempat dimana yang kalau kita ada di tempat itu, pahala kita bertambah. Yang kalau kita ada di tempat itu, kebaikan kita juga semakin kian bertambah. Kemanapun bumi Allah, sah kita bertraveling ke sana. Boleh kok jemaah. Kemanapun bumi Allah. Ke Jepang, asalkan di Jepang itu nanti ada amal salih yang kita raih di sana. Ke Tokyo, di Tokyo ada amal salih yang kita raih di sana. Ke Hong Kong, di Hong Kong ada amal salih yang kita raih di sana. Ke Korea, ke Taiwan, ada amal saleh yang kita mau torehkan di sana. Ke Mekah, ke Madinah, bahkan ke New York sekalipun, ke Eropa, ke Australia. Kalau memang ada amal saleh, adakan perjalanan. Yang harus difahami bukan berarti kita nggak boleh mengunjungi tempat-tempat itu bukan. Yang lebih difahami kepada apa amal saleh yang bisa saya torehkan dalam safar perjalanan saya. Karena Nabi yang minta itu, yang Nabi pinta tuh itu. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa minal amali ma tarda. Ya Allah, ya Allah, jadikan safar hamba ini albirra, menambah kebaikan. Jadi syarat safar versi Nabi, safar harus nambah kebaikan. Wa taqwa, nomor 2, Nabi memohon ketakwaan pada Allah. Jadi syarat safarnya Nabi, Nabi baru mau safar kalau nambah takwa untuk beliau. Yang ketiga, wa minal amali ma tarda, jadikan ia amal yang engkau ridha. Nabi baru mau akan safar kalau Nabi punya 3 syarat tadi. Albir, kebaikan, takwa, ketakwaan, minal amali ma tarda, jadi amal yang Allah ridha. Itu kalau kita jadiin barometer bagus banget. Ketika hadirin safar, saya mau ke Papua sebentar-sebentar. Di Papua nanti insya Allah saya akan beramal salih, nambah takwa, nambah iman, nambah kebaikan, dan satu lagi jadi amal yang kau ridho ya Allah. Bismillah, berangkat ke Papua. Saya mau ke Australia, Di Australia selain saya nanti akan liburan, kami juga akan menambah kebaikan, bersilaturahmi dengan kawan-kawan yang ada di Australia. Lalu terus kemudian kami menambah kebaikan, ada proyek amal saleh, kemudian kami nanti ada A, ada B, ada C, yang semuanya memenuhi syarat Nabi yang tadi 3. Albir, kebaikan, wat taqwa, ketakwaan, wa minal amali ma tarda, dan dia jadi amal yang Allah ridha. Maka saat itu ada, kejar, nggak apa-apa, silahkan kunjungi dunia. Dan Allah yang memerintahkan, fantashiru fil ard, fantashiru fil ard, bertebaranlah di seluruh ard, dunia. Silahkan. Yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Cina, di New York, di Swiss, di Belanda, di Jerman, di Kanada, di semua belahan dunia, silahkan bertebaran. Cari rahmat Allah yang ada di sana. Boleh jadi rezeki Anda dan keluarga memang di New York. Boleh jadi rezeki Anda dan keluarga di tempat yang bahkan orang sering mengecilkan tempat itu. Boleh jadi ada orang luar Wonosobo, rezekinya itu di Wonosobo, meskipun dulu dikecilkan. Ngapain lu ke Wonosobo? Orang dari Wonosobo mah ke Jakarta kali. Ini ke Jakarta pindah ke Wonosobo. Orang Wonosobo aja pada nyari rezekinya di Jakarta. Boleh jadi Allah mau menghendaki rezekinya emang di Wonosobo, atau rezekinya di Karanganyar, rezekinya di Blitar, rezekinya di Surabaya, rezekinya di Banyuwangi. Kata Imam Syafi'i, wasafir, merantaulah kalian. Kalau yang masih bisa merantau,
Imam Syafi'i punya pesan, merantaulah kalian, maka kalian akan dapati banyak hikmah di perantauan dan kalian akan dapati pengganti dari yang kalian tinggalkan. Tapi kalau nggak merantau pun nggak apa-apa. Asli kelahiran Wonosobo, membesarkan kemudian Wonosobo, berikhtiar di Wonosobo, berdagang di Wonosobo, mencari rezeki di Wonosobo, nggak apa-apa, rezeki banget. Dan itu gak semua Allah berikan kepada seorang hamba, karena adalah bagian kebahagiaan saat dia bisa mendapatkan rezeki dari tanah kelahirannya sendiri. Itu kebahagiaan. Tanah kelahiran, tanah yang dicintai. Maka janganlah kamu tergesa-gesa meminta mereka itu mendapat siksa, karena sesungguhnya Allah hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Nggak usah tergesa-gesa, ada waktunya. Kalau ada orang zalim sama kita, teman-teman ini di screen video lalu disebarluaskan. Kalau ada orang zalim sama kita, orang menyakiti kita, orang itu membuli kita, kita punya pilihan, mau kita yang balas atau mau Allah yang balas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jangan kamu meminta tergesa-gesa. Fala ta'jal alaihim, jangan kamu meminta secara tergesa-gesa supaya mereka cepat diazab. Innama na'uddu lahum adda, kami hanya menghitung waktu, sampai satu hari mereka pasti akan tersiksa dengan siksaan yang amat pedih. Jadi kalau kita disakitin, dizalimi sama orang, kalau kita mau balas silakan. Tapi kalau kita mau menyaksikan sesuatu yang lebih dahsyat dari balasan kita sendiri, serahkan sama Allah. Innama na'uddu lahum adda, sesungguhnya Allah hanya menghitung hari untuk mereka, nanti mereka dapat azab yang paling pedih. Dan kezaliman kan kita udah tahu dari ayat-ayat sebelumnya, tidak ada penolongnya. Kezaliman kan tidak akan pernah menang. Kezaliman kan akan terus membuat pemiliknya hancur porak-poranda. Kalau hari ini dia seolah berjaya, ini hanya soalan waktu. Hanya soalan waktu. Nanti kita lihat. Kalau hari ini seolah kita lihat dia berjaya, itu hanya soalan waktu. Nanti coba dilihat. Gak ada yang benar-benar orang zalim berjaya, gak ada. Gak ada orang zalim kemudian berjaya, gak ada. Kecuali semuanya pasti Allah buat perhitungan yang nyata. 85. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Orang-orang beriman besok mereka kafilah yang terhormat. Kafilah itu rombongan. Jadi mereka berombongan, iya, kafilah yang terhormat. Ayat 86, dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. 88, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. 89, sungguh mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih punya anak. 89, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. 90, hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan Allah punya anak. Jadi ucapan kesyirikan itu berpotensi mengundang bencana yang musibah besar akan datang menyiksa satu kaum. Ucapan ayyattakhidha min walad subhanak, Allah punya anak. Oh enggak, Allah enggak punya anak. Maha suci Allah daripada apa yang mereka ucapkan. Takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah,
bumi terbelah dan gunung-gunung hambur karena ucapan Allah punya anak. Ucapan yang sangat mengundang bencana. Termasuk ucapan-ucapan yang sejenisnya. Ucapan-ucapan bentuk pengingkaran kepada Allah yang bisa membuat pemiliknya binasa, itu juga ucapan-ucapan yang ngerinya bukan main. Karena mereka menganggap anda'u lirrahmani walada, bahwa Allah yang Maha Rahman punya anak, padahal tidak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat 92, dan tidak mungkin bagi Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang maha pengasih sebagai seorang hamba. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dialah Allah yang benar-benar maha pengasih, dialah Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, dan setiap orang dari mereka akan datang pada hari kiamat sendiri-sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, catat baik-baik, 95. Mereka akan diberikan, dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Nggak ada lagi penolong, nggak ada lagi backupan, nggak ada lagi dekengan, nggak ada lagi orang yang bisa memberi pertolongan dengan jelas kepada kita. Hari itu kita sendirian, hari itu kita nggak ada yang menolong, hari itu kita benar-benar jauh dari siapapun, sanak, saudara, handai tolan, orang tua, kakak kita, adik kita, sahabat dekat kita, teman karib kita, jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Abasa surah 80 ayat 34 sampai 37-nya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia nggak peduli sama saudara-saudaranya, wa ummihi, dan kepada ibunya mereka nggak peduli juga, wa abi, dan kepada ayahnya juga mereka nggak peduli, wa sahibatihi, dan kepada sahabat-sahabat mereka nggak peduli, wa bani, bahkan pada anak kandungnya hari itu mereka nggak peduli. Likulli imri'in minhum, mereka pada hari itu, yauma idzin, pada hari tersebut, sya'nun yugni, pada hari itu mereka sibuk dengan diri mereka masing-masing. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, pada hari itu mereka bertanggung jawab kepada Allah masing-masing. Jangan sibuk sama orang, jangan sibuk sama omongan orang, jangan sibuk sama komentar orang. Karena nanti yang dihisap kita sendirian. Karena nanti yang dipintai pertanggungjawaban kitalah sendirian, bukan mereka. Kita tidak dihisap sama Allah karena komentar orang, enggak. Kita nggak dihisap sama Allah karena apa gibahan-gibahan orang tentang kita, enggak. Dan kita nggak akan dihisap sama Allah dengan apapun fitnahan-fitnahan yang mereka lesatkan sama kita, enggak. Tapi kita dihisap sama apa yang kita lakukan. Mereka fitnah, mereka gibah, mereka itu tuh, dia kan orangnya ABC, gak berlaku statement mereka. Testimoni manusia gak berlaku. Siapa yang akan bertestimoni? Quran surah Yasin, mulut dikunci, tangan berbicara, dan semua yang ada di tubuh kita bicara. Nggak ada kesempatan untuk kita membela diri, nggak ada kesempatan untuk kita berbohong, nggak ada kesempatan untuk kita nyelamatin diri kita sendiri, nggak ada. Semua berbicara. Bahkan saat tangan ini bicara, tangan ini akan mendatangkan bukti-buktinya. Nih buktinya ya Allah, ini buktinya ya Allah, dari sini buktinya ya Allah. Tisu ini berbicara, meja ini bicara, mikrofon ini bicara. Semua yang melingkupi yang ada di sini bicara. Jadi jangan kira kalau seseorang itu bermaksiat kepada Allah, dia kunci pintu kamarnya, dia zina di dalamnya,
nggak ada yang melihat, nggak ada CCTV yang merekam, lalu dia aman-aman aja. Enggak. Spraynya jadi saksi, kasurnya jadi saksi, temboknya jadi saksi, catnya jadi saksi, gordennya jadi saksi, atap plafonnya kamar itu jadi saksi, granit itu jadi saksi, dan semua di mana dia bertempat di sana lalu dia memaksiati Allah, semua akan jadi saksi. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Besok kita dibangkitkan sendirian. Suami istri yang sekarang sayang-sayangan, sayang aku mau hidup semati sama kamu, sehidup semati ya kita ya. Nanti kalau suaminya mati, apakah istrinya mau ikut masuk ke dalam liang lahatnya? Ikut mau dikubur bareng? Cari suami lagi. Hadirin, kita dibangkitkan sendirian. Makanya persiapannya apa? Persiapannya ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa yassarnahu bilisanik litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Gimana supaya besok kita bertanggung jawabnya enak di hadapan Allah? Beriman kepada Allah. Lalu yang kedua, beramal salihlah. Kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayangnya di dalam hati mereka. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasa Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira, dan dengan itu pula lah engkau dapat memberi peringatan kepada mereka yang belum beriman. Terakhir, dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? Maksudnya, kalau besok mau selamat, beriman, beramal salih, saling nasihat menasehati ya, ingetin tentang kebaikan, cegah dari yang mungkar. Terus yang terakhir, dan jangan lupa ambil pelajaran dari kaum terdahulu yang Allah pernah binasakan mereka. Mafhum mukhalafahnya, carilah juga pelajaran dari kaum terdahulu yang sukses dunia akhiratnya. Kita tuh punya figur, kita tuh punya benchmark. Benchmark kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kita Abu Jahal, kita ambil pelajaran supaya kita nggak jadi Abu Jahal. Abu Lahab, kita ambil pelajaran dari Abu Lahab supaya kita nggak jadi seperti Abu Lahab yang ngompor-ngomporin. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Yang mana pasangannya Abu Lahab plus Abu Lahabnya suka hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Dia ngompor-ngomporin orang untuk benci sama Nabi Muhammad, ngompor-ngomporin orang untuk nggak suka sama Nabi Muhammad, ngompor-ngomporin orang untuk jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya supaya besok kita dibangkitkan dengan tenang, ayat 96 ngajarin beriman dan beramal salih. Allah pasti akan memberi kasih sayangnya buat kita. Ayat 97, salinglah mengingatkan, beri kabar gembira, dan beri juga peringatan. Terakhir ayat 98, dan ambillah pelajaran dari kaum-kaum terdahulu yang pernah Allah binasakan. Gimana caranya supaya kita nggak dibinasakan? Ternyata faktor kebinasaannya itu zalim, lalim, kejam, durhaka, sewenang-wenang. Akhirnya Allah binasakan juga mereka. Lalu
Sekarang gimana? Kita tinggal belajar dari pelajaran-pelajaran umat terdahulu. Kalau yang berhasil seperti siapa? Utsman. Apa yang beliau lakukan? Taat, suka berderma, berwakaf dengan wakaf yang fantastis. Sumur rumah itu dibeli harganya miliaran, diwakafkan untuk kaum muslimin. Tapi yang Utsman beli itu bukan sumur rumah sejatinya. Walaupun harganya miliaran, kenapa dibeli? Padahal cuma sumur doang. Yang Utsman beli itu bukan sumur rumahnya, tapi yang Utsman beli adalah sabda Rasulullah SAW, man hafara rumah, barang siapa yang membeli sumur rumah dari Yahudi itu, man hafara rumah falahul jannah, barang siapa yang memberi sumur rumah dijamin dia masuk surga. Akhirnya Utsman membeli sumur rumah. Harga belinya itu kurang lebih, sebagian ada yang mengatakan 40.000 dinar. 40.000 dinar setara dengan kurang lebih 17 sampai 18 miliar. Beli sumur. Beli sumur. Kita kalau gali sumur berapa? 30, 60 juta. Taruhlah misalkan. Beliau beli sumur 18-an miliar. Tapi Utsman kenapa tetap membeli? Karena yang dibeli bukan sumurnya. Yang dibeli adalah falahul jannah, dijamin surganya Allah. Ketik lagi referensi di ChatGPT, di Google, dibuka-buka lagi kitab-kitab hadis, sumur rumah, hadis riwayat Muslim, enter nanti keluar. Sumur rumah, yang kata Nabi, man hafara rumah falahul jannah. Jadi saat kita mewakafkan sesuatu, kita berderma sesuatu, kita membeli sesuatu, kita infak sesuatu, kita wakafkan, entah itu apapun yang kita punyai, dengan izin Allah, kita bukan sedang mewakafkan harta sebenarnya. Kita sedang beli surganya Allah. Harta yang kita belanjakan untuk berhaji, kita bukan sedang, selamat datang para tamu-tamu Allah di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Kita bukan sampai Jeddah sebenarnya. Oke, pemberi informasi di bandara mengatakan kita sampai Jeddah. Tapi Allah Rabbul Alamin, ini kita sedang menjemput surganya Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Berapapun nominal yang dikeluarkan untuk berhaji, 500 juta, 600 juta untuk furoda langsung berangkat, yang visa resmi, atau bahkan lebih daripada itu, sekalipun miliaran yang kita keluarkan, kalau Allah beri kesanggupan, yang kita beli surganya Allah. Yang kita beli surganya Allah, jemaah. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Semoga Allah izinkan kita semua yang di Masjid Muhammad Al-Fatih, teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Allah mudahkan untuk berhaji di tahun 2025 nanti, juga berumrah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak hadirin semua sudah berkenan membersamai. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua atas pertolongan Allah. Terus berproses Masjid Muhammad Al-Fatih yang ada di barat masjid sudah sedang finishing. Kita hari ini sedang konsentrasi menyelesaikan finishing daripada gedung penghafal Quran di barat masjid. Bagi sahabat di TikTok, YouTube maupun Instagram, kalau ada yang hendak berkenan untuk membersamai finishingnya, dipersilakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan kita, dan insyaallah biidznillah itu jadi jariah yang kekal sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kebersamaan selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini amal jariah, jadikan ini kemuliaan untuk kita. Dan izin menginformasikan, insyaallah biidznillah, kalau Allah kehendaki, mulai hari ini, esok sampai Desember sudah dibuka inden Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah yang inden sudah ada 7 orang. Hadirin silakan, dan terbuka peluang gratis sekolah di S Hakimaf setara SD, gratis semuanya, mulai dari seragamnya, buku-bukunya, dan semuanya untuk yatim dan duafa. Ada informasi yang nanti teman-teman bisa akses di Sekolah Hafiz Quran. Maaf, buka aja akunnya, DM aja, atau lihat kontak WhatsApp-nya, teman-teman bisa nyampe ke sana. Full gratis untuk yatim dan duafa, itu full
gratis untuk yatim dan duafa. Syaratnya silakan teman-teman bisa akses infonya di IG-nya Sekolah Hafiz Quran. Maaf, begitu ya sahabat. Barakallahu fiik. Sampai jumpa di hari esok. Mohon izin hari Ahad nanti kami safar. Sabtu kami masih insyaallah. Ahad nanti kami safar ke Jepara, dan buat teman-teman yang di Jepara, hari Ahad jam 6 pagi sampai jam 7 pagi kita ngaji bersama-sama insyaallah di Jepara, Gedung Dakwah Umar Hashim Jepara, atau Aula Dakwah Umar Hashim Jepara. Ketik aja di Google Map, kurang lebih itu. Insyaallah kita akan silaturahmi ke Jepara. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.